Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan Adipati Pringgoloyo, konsultan perang Pangeran Diponegoro. Nama Raden Adipati Pringgoloyo dalam sejarah di Sumeneb tidak begitu dikenal. Di kawasan Astatinggi yang tiap hari dan di hari-hari tertentu dibanjiri peziarah, makam Pringgoloyo bahkan tak masuk sasaran tembak utama. Posisi makam yang berada di luar kawasan utama Astatinggi memang acap kali hanya menjadi lalu lalang peziarah maupun pengguna jalan di kawasan keramat itu. Lalu siapakah Pringgoloyo ini sehingga lantas perlu dikenal? Nama kecilnya ialah Raden Soleh. Ia merupakan salah satu anak laki-laki dari pembesar tanah Jawa yang berkedudukan di Semarang. Ayahnya ialah kepala bupati. Zainal Fatah, sejarawan legendaris Madura, mendefinisikan istilah ini sebagai Bupati Wadono, yakni adipati yang membawai beberapa bupati. Wilayah pusat tersebut dikenal dengan Kadipaten Wadono. Ayah Raden Soleh ini ialah Kanjeng Kyai Adipati Suro Adimenggolo kelima. Mr. Hamid Al-Qadiri dalam bukunya Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda menuliskan Kanjeng Adipati ini sebagai sosok radikal di Jawa. Sang Adipati juga ditulisnya sebagai tokoh cendekia yang menguasai beberapa disiplin ilmu, baik politik, budaya, dan seni perang. Konon Pangeran Diponegoro yang masih memiliki hubungan darah dengan sang Adipati menjadikannya sebagai konsultan dalam perang Jawa. Hamid Al-Qadri menyebut Suro Adimenggolo V dengan Kanjeng Terboyo karena berkedudukan di Terboyo. Dalam History of Java, Rafael memujinya dan menyebut sang Adipati sebagai salah satu sumber karyanya. Hanya saja nasib sang Adipati hampir dipastikan tragis. Sekitar tahun 1822 dalam buku Dua Raden Soleh, Dua Nasionalis dalam abad 19, Kanjeng Kyai Adipati Suro Adimenggolo V diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Disusul 2 tahun berikutnya sang putra Raden Soleh yang juga dicopot dari posisinya sebagai Bupati Lasem. Kanjeng Kyai begitu keluarga besar Keraton Sumeneb menyebut beliau karena beliau juga sekaligus Kiai atau ayah mertua Sultan Sumeneb. Tak hanya diturunkan sebagai adipati, Kanjeng Kyai ini juga lantas ditawan bersama sang anak. Keduanya didakwa sebagai tokoh di balik perang Jawa. Ditawan di atas kapal perang Poluk, dibawa ke Surabaya. Setelah itu diasingkan ke Ambon. Baru atas upaya Raden Soleh dan bantuan Sultan Sumeneb, keduanya dilepaskan dan mendapat suaka dari Keraton Sumeneb. Kanjeng Kyai dan Raden Soleh dibebaskan pada tahun 1829, setahun setelah beliau berdua tiba di Sumeneb, kata Gus Musleh. Di Sumeneb tidak banyak dijelaskan bagaimana kiprah Kanjeng Kyai. Hanya menurut riwayat, beliau sangat benci Belanda dan memilih hidup di luar keraton. Sementara Raden Soleh mengingat tingginya tingkat intelektualitasnya, diangkat oleh Sultan Sumeneb sebagai patih dalem atau wakil raja. Di Semarang, jabatan Bupati Wadono diturunkan pada salah satu putra Kanjeng Kyai, yaitu Raden Krisno, yang juga bergelar sama. Menurut Hamid Al-Qadri,
nama Kanjeng Kyai sengaja dihilangkan dalam catatan silsilah Semarang hingga beberapa puluh tahun lamanya. Konon kata pemberontak pada Kanjeng Terboyo itu dianggap aib keluarga. Hal itu yang juga terjadi pada pribadi Pangeran Diponegoro yang selama beberapa generasi hilang di kakancingan silsilah Keraton Yogyakarta. Dulu tokoh keraton yang sekarang dikenal sebagai pahlawan itu nama lainnya adalah pemberontak. Di Sumeneb ini contohnya Kanjeng Kyai dan putranya Pringgoloyo. Demikian sekilas kisah kehebatan Adipati Pringgoloyo, konsultan perang Pangeran Diponegoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.